perencanaan dan keuangan ya, perencanaan dan kinerja di setiap Pokja di lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini ya, ini waktu tidur ya, jangan sampai ada yang tidur nih ya. Kita bisa bertemu di ruang virtual, ya tetap dibatasi oleh ruang virtual pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sebentar lagi kita bisa bertemu bertatap muka ya. Mudah-mudahan waktu COVID cepat berlalu. Kemudian mudah-mudahan 2023 yang akan datang kita berdoa mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung ya, karena itu akan sangat menyenangkan sebetulnya bisa bertemu dengan teman-teman kembali. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan kegiatan sosialisasi pengelolaan SAKIP KSN tahun 2022. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP, pada tahun 2021 telah dilakukan evaluasi atas penerapan akuntabilitas kinerja pada Komisi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan evaluasi SAKIP dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil atau outcome terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021, KSN mendapatkan nilai 65,12 dengan predikat B. Ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersinergi, berkolaborasi dalam mewujudkan SAKIP kita 2021 itu 65,12 dengan predikat B. Tentu kita tidak puas dengan itu. Yang kita harapkan tentu ada yang paling tertinggi AA ya. A plus AA. Hasil tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja di KSN yang menunjukkan hasil yang baik. Terdapat 5 komponen yang dijadikan penilaian dalam evaluasi SAKIP, meliputi pertama perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian. Jadi mulai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Berdasarkan hasil penilaian pada 5 komponen tersebut, terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP di tahun 2022. Artinya apa? Inisiatif strategis kita sehingga SAKIP kita bisa terwujud. Rekan-rekan, ya para Askom dan teman-teman pengelola di setiap unit kerja, kita sudah pada periode sekarang sisa 2 bulan efektif. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai SAKIP kita seperti yang kita harapkan. Semakin bagus hasilnya tentu akan semakin bagus juga kita akan mendapatkan konsekuensi atau dampak dari SAKIP yang lebih baik. Di antaranya adalah yang dilakukan untuk peningkatan pengelolaan SAKIP ini, percepatannya, ya, optimalisasinya, melakukan review ulang pada dokumen perencanaan KSN, Renstra, perjanjian kinerja, dan cascading kinerja. Ini pernah kita lakukan di bulan September yang lalu, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nih, pihak teman-teman di perencanaan akan segera ada revisi Renstra kita. Kemudian melakukan perbaikan dan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja KSN. Yang ketiga, melakukan penyelarasan dokumen perencanaan KSN dimulai dari rencana strategis KSN, rencana kinerja KSN, perjanjian kinerja, dan seluruh level pimpinan dan sasaran kinerja pegawai. Kita tahu nih batas visi dan misi Renstra kita 2024. Masih ada 2 tahun ke depan kita bagaimana kita menyesuaikan. KSN harus bertransformasi organisasi, transformasi SDM, dan transformasi sistem kerja. Kita harus memperbaiki layanan publik kita memperbaiki pengelolaan kita di internal dan juga di eksternal kita. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dan menjamin kelengkapan informasi yang disampaikan melalui optimalisasi aplikasi Monika, monitoring kinerja dan anggaran. Yang kelima, pelaksanaan manajemen kinerja berjenjang melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dengan melibatkan seluruh pimpinan. Yang keenam, meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja melalui rapat tinjauan manajemen semesteran yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan dilakukan perubahan dokumen perencanaan sebagai bentuk
tindak lanjut hasil evaluasi. Adik-adik, saya banyak yang hadir pada kesempatan hari ini adalah adik-adik adalah orang-orang hebat ya yang ada di Pokja masing-masing, di unit kerja masing-masing. Di tangan kalian ya pengelolaan sakit kita ini akan lebih baik. Saya tahu bagaimana tugas-tugas di Pokja ya, karena Ibu pernah merasakan di Pokja Dudik, di Pokja promosi advokasi, dan Ibu di yang terakhir adalah di Pokja NKKNet ya. Begitu banyak tugas-tugas kita yang harus kita hadapi, dan namun untuk internal kita juga harus memikirkan. Syukurnya dulu di NKKNet itu ada koordinatariat ya yang mengkoordinir masalah kesekretariatan, termasuk bagaimana pengelolaan kinerja, pengelolaan perencanaan dan lain sebagainya. Artinya sama fungsi dan perannya sebagai keastepan ya dalam sebuah organisasi. Ya mudah-mudahan diharapkan juga pada Pokja yang lain juga ada yang fokus juga askomnya untuk pada bidang itu, selain mengerjakan bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsinya sebagai askom. Yang mudah-mudahan ke depan setiap Pokja berlomba-lomba kebaikan untuk bisa mewujudkan sakit ya, terutama sakit kita, RB kita yang lebih baik ya, untuk bisa menunjukkan bahwa KSN itu adalah organisasi yang tangguh dan hebat. Selanjutnya, kegiatan pada siang hari ini merupakan bentuk upaya keberlanjutan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KSN, yang terdapat beberapa agenda pembahasan dalam acara sosialisasi pengelolaan sakit. Nanti tentu teman-teman dari bagian perencanaan akan menyampaikan, dan tolong proaktif nanti teman-teman ya, proaktif untuk menyampaikan, menanyakan hal yang tidak dipahami. Ini kesempatan buat kita untuk memperdalam ya, untuk mempelajari lebih mendalam atau mungkin mengetahui lebih mendalam bagaimana terkait dengan timeline pengelolaan sakit KSN. Ya, perhatikan waktunya ya, karena juga harus kita ada ketaatan waktu. Yang kedua, sosialisasi tool checklist dan dokumen data dukung pengelolaan sakit. Yang ketiga, SOP revisi anggaran KSN. Bagaimana kita melakukan revisi anggaran sehingga itu bisa sesuai dengan SOP, bisa tepat waktu juga. Ya, karena harapannya kalau di unit kerja tepat waktu, tentu nanti di perencanaan juga akan tepat waktu ya. Kemudian SOP penyusunan rencana kerja dan anggaran KSN. Dan SOP monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KSN. Jadi ada 5 hal nanti yang akan disosialisasikan kepada semua, rekan-rekan semua, untuk menjadi bahan perhatian dan dipelajari lebih mendalam. Kalau nggak mengerti, tolong ditanyakan. Perbaikan pengelolaan sakit dan perbaikan SOP yang ada dalam mendorong KSN dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, upaya peningkatan akuntabilitas terus dilakukan dari hulu hingga ke hilir. Dimulai dari proses perencanaan, kinerja, dan anggaran sampai pelaksanaan evaluasi. Bahkan standar pelaksanaan perencanaan dan evaluasi anggaran dan kinerja turut dilakukan perbaikan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja KSN yang lebih optimal. Itu beberapa hal yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat untuk membuat KSN lebih baik. Ibu mohon nanti bantuan dari semua ya, semua kita insan dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk bisa membawa KSN ini mendorong KSN menjadi lebih baik, tangguh, dan hebat. Demikian, terima kasih. Dan kepada para teman-teman yang menjadi narasumber, selamat bertugas. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada teman-teman yang ada di setiap Pokja bisa dipahami ya, dilancarkan, kemudian disempurnakan sehingga semua kalian adalah pengelola yang hebat ya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengelolaan sakit KSN tahun 2022 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi. KSN berakhlak bangga melayani bangsa. Terima kasih. Silakan Nisa. Terima kasih arahan dari Bu Nur Rasmi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan timeline pengelolaan sakit serta tool checklist dan data dukung pengelolaan sakit yang akan dipaparkan oleh Kepala Bagian Perencanaan Organisasi Bapak Hendra. Kepada Bapak Hendra, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Ibu Kepala Sekretariat, Ibu Nur Hasni, Pak Irfan, Asisten KSN Pokja JPT, Pokja SM2, Bapak Ibu Pengelola Anggaran dan Kegiatannya. Di sini juga ada Pak Bo. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa perlu dilakukan sosialisasi dan peningkatan pengelolaan kinerja di KSN. Ini didasari oleh pertama itu hasil evaluasi sakit KSN ya di tahun 2021 yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Hasni. Skor sakit kita masih 65,12 atau predikat B. Nah, ini masih jauh dibandingkan dengan hasil evaluasi rata-rata kementerian lembaga di tahun 2021 dengan nilai itu 71,30 atau predikat BB. Nah, ini salah satu yang butuh percepatan, di mana ini berbeda jauh dengan hasil realisasi anggaran ya, di mana di tahun 2021 lalu kita sudah mencapai 98,5% dengan nilai kinerja anggaran sebesar 97, capaian IKU sebesar 98,5% dan rata-rata nilai kinerja anggaran kita 97,75. Berarti ada gap yang cukup besar antara nilai sakit kita dengan capaian realisasi maupun capaian IKU. Nah, seharusnya dengan kondisi seperti ini nilai sakit kita bisa jauh lebih baik gitu ya. Nah, berarti kan ada masalah yang perlu kita benahi dalam pengelolaan kinerja organisasi atau pengelolaan sakitnya. Nah, maksud dari kegiatan peningkatan sakit ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sakit di KSN, kemudian mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, kemudian yang ketiga itu meningkatkan budaya berkinerja. Nah, manfaatnya harapannya adalah dengan peningkatan pengelolaan kinerja itu lebih baik, akan meningkatkan nilai evaluasi sakit KSN yang berujung pada meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi KSN dengan indeks RB-nya meningkat. Jadi kalau kita lihat di beberapa instansi, biasanya itu skor sakit itu yang salah satu yang menjadi penunjang atau penopang skor RB di masing-masing instansi. Nah, di KSN beda gitu, skor RB-nya lebih tinggi dibandingkan skor sakitnya. Jadi di mana skor RB itu sudah 70, sedangkan sakitnya baru 65. Seharusnya dengan sakit lebih tinggi, otomatis nanti skor RB akan jauh lebih tinggi lagi. Nah, untuk itulah menjadi penting kenapa peningkatan akuntabilitas kinerja ini kami dorong. Ya, salah satu di mana program prioritas di bagian perencanaan organisasi mendorong supaya sakit kita bisa lebih baik dan lebih berkualitas ya pengelolaannya. Makanya belakangan ini kita terus gencar untuk terus meningkatkan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kemarin setelah diskusi pada saat midterm review dan midterm review Renstra dan rapat tinjauan manajemen kinerja, ini sebelum masuk ke timeline ya, kami sampaikan dulu terkait dengan beberapa hasil dari midterm review Renstra dan rapat tinjauan ke manajemen, di mana visi ada sedikit perubahan dari mendukung visi presiden melalui terwujudnya ASN kelas dunia menjadi mendukung visi presiden melalui terwujudnya ASN kelas dunia. Masih sama, untuk misinya hanya dilakukan penajaman ya, di mana memisahkan antara sistem merit dengan NDK-IKP. Jadi ada sendiri-sendiri. Untuk NDK-IKP menjamin kualitas penerapan nilai dasar kode etik, kode perilaku, dan netralitas melalui pengawasan core value berakhlak ya. Jadi sudah memasukkan yang baru ya, core value berakhlak. Kemudian menjamin kualitas penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN melalui pengawasan dan evaluasi yang efektif. Kemudian meningkatkan tata kelola KSN yang mandiri, profesional, dan akuntabel. Nah, tujuannya menjadi 3 juga, ya, terwujudnya profesionalisme, integritas, dan netralitas ASN, terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN, dan terakhir adalah terwujudnya tata kelola KSN yang mandiri, profesional, dan akuntabel. Kalau ini sudah disepakati kemarin Bapak Ibu sekalian ya, jadi nanti kita tadi sesuai arahan Bu Hasni, kami akan melakukan perbaikan atas hasil dari midterm review ini ke dalam dokumen Renstra perbaikan nanti.
Kemudian dari peta strateginya pun dilakukan penyempurnaan lagi. Kemarin ada banyak ya di dalam peta strategis yang kemarin disederhanakan ya menjadi hanya ada 6 ya di dalam sasaran strategis ya. Yang stakeholder perspektif masih sama mewujudkan ASN profesional. Stakeholder perspektif ada perubahan dari tadinya itu adalah birokrasi, tapi sekarang lebih kepada ASN-nya, yaitu mewujudkan ASN profesional dan berintegritas. Kemudian dari customer perspektif ada 2 ya, dari 3 menjadi 2. Nanti JPT akan ikuti dalam penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN berkualitas. Sedangkan untuk nilai dasar kode etik kode perilaku itu dirubah menjadi kepatuhan penerapan nilai dasar kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN. Dan untuk internal perspektifnya dirubah menjadi 2 saja, tadinya 4, yaitu komunikasi yang efektif dengan pengawasan yang efektif. Dan di learning and growth tetap 1 ya, tata kelola dan birokrasi KSN yang berkualitas. Jadi ini sasaran strategis nanti akan masuk di renstra perbaikannya. Kemudian dari sasaran strategis tersebut ya diturunkan melalui IKU-IKU. Untuk IKU ini belum ada yang masih perlu dilakukan konfirmasi ulang nanti ke pimpinan ya. Terutama untuk yang sasaran strategis pertama tadinya adalah indeks efektivitas pemerintahan atau government effectiveness index ya. Namun masih ada beberapa masih kurang sepakat ya pimpinannya. Kemarin ada beberapa indikator yang akan digunakan ya, pertama indeks pelayanan publik ASN, indeks kualitas ASN, dan persentase ASN yang memiliki sertifikasi manajemen ASN skala internasional. Kemudian untuk sistem merit tetap indeks sistem merit nasional ya. Untuk kepatuhan nilai dasar tadinya maturitas, kemudian dirubah menjadi persentase penurunan pengaduan pelanggaran EKK yang masuk ke ASN atau tingkat kepatuhan IP skala kepatuhan ya nanti. Ini masih perlu penajaman lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 yang perlu penajaman. Kemudian untuk pengawasan dan evaluasi yang efektif itu tingkat efektivitas pengawasan dan evaluasi. Jadi kemarin juga ada persentase tindak lanjut, ada persentase penyelesaian pengaduan, persentase mediasi dan perlindungan. Nah ini masuk semua ke dalam tingkat efektivitas. Jadi sebenarnya masih cukup relevan menggunakan kata tingkat efektivitas pengawasan dan evaluasi. Mungkin kemarin kami luput untuk menjelaskan lebih jauh karena memang secara waktu memang tidak memungkinkan, karena waktu sempit ya. Jadi tidak dilakukan pembahasan lebih jauh terkait dengan masing-masing indikator ya. Cuma memang masih ada indikator sasaran strategis itu untuk yang sasaran SS1 dan SS3 yang memang belum ada kesepakatan terkait dengan indikator yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi yang efektif. Ini menggantikan pembinaan. Ke depan memang kita akan bereposisi terkait dengan pembinaan ya. Jadi untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan promosi, dengan sosialisasi, dengan coaching, mentor dan lain sebagainya itu masuk ke kegiatan komunikasi. Sambil nanti shifting ya, nanti teman-teman di BKN yang akan mengambil peran dalam pembinaan IP di pembinaan instansi pemerintah terkait dengan penerapan sistem merit DKIKP maupun terkait dengan pengawasan JPT. Jadi ini ada tingkat efektivitas komunikasi penerapan sistem merit instansi pemerintah. Ini juga disepakati. Jadi hanya SS1 dan SS3 yang belum sepakat. Kemudian untuk kita masuk ke dalam timeline pengelolaan sakit saat ini, di mana timeline saat ini tidak terlalu banyak pada kegiatan-kegiatannya ya. Ini hanya sebatas bagaimana penyusunan laporan, kemudian rapat MONEF ya. Yang beberapa dalam 1-2 triwulan ini belum berlangsung ya. Jadi nanti kita akan coba perbaiki lagi untuk pelaksanaan rapat MONEF. Ini jadi kita awali dengan penyusunan laporan ya, diawali dengan pelaporan caput terlebih dahulu ya di awal bulan. Kemudian nanti di setiap triwulan itu akan dilakukan penyusunan laporan triwulan, baru dilakukan rapat MONEF-nya. Dan perbaikan jika ada ada catatan-catatan dari bagian perencanaan dan organisasi. Tulisannya tadi kurang jelas, mungkin bisa dituliskan ini. Oke. Coba kalau
Oke. Maaf ya tadi saya lupa terus. Oke, untuk untuk apa namanya? Untuk di awal masih seperti ini ya Bapak Ibu ya, ada penetapan tim pengelola kinerja, penyusunan IKU manual IKU dan perjanjian kinerja dan evaluasi dari perjanjian kinerja. Ini di tahap perencanaan. Untuk di tahap monitoring, evaluasi dan pelaporan ada penyusunan laporan triwulan keempat, kemudian ada penyusunan LKJ tahun sebelumnya. Kemudian di awal Februari ketika sebelum dilakukan submit ke ESR Kementerian PAN-RB dilakukan evaluasi LKJ oleh APIP. Nah ini untuk siklus 3 bulanannya ada di bulan April, Juli, Oktober ya, di mana unit kerja melaporkan laporan TW di masing-masing. Kalau April untuk TW1, Juli TW2, Oktober untuk TW3. Baru kemudian dilakukan rapat monef dan perbaikan laporan. Nah untuk perbaikan timeline pengelolaan sakit, ini akan ada sedikit perbedaan Bapak Ibu sekalian, di mana sama untuk awal tahun kita akan menetapkan tim pengelola kinerja untuk di fase perencanaan. Kemudian ada nanti kami mohon nanti di unit-unit kerja untuk dilakukan di kinerja individu dan organisasi ya. Nah ini nanti bantuan dari unit kerja untuk melakukan itu. Kemudian ada review IKU dan target tahun sebelumnya serta penyusunan renaksi dan kontrak kinerja. Ini rada baru ya di kegiatan di tahun depan ya, kita akan rubah. Jadi kita akan review dulu, baru akan disusun PK dan di sini ada kontrak kinerja, di dalamnya ada PK dan lain sebagainya, SKP masuk di sini juga. Nah ini berdasarkan hasil tahun sebelumnya. Jadi nanti kami mohon unit kerja untuk melakukan review terhadap IKU yang ada, kemudian targetnya seperti apa, nanti disusun ke dalam kontrak kinerja seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada evaluasi draft perjanjian kinerja dari kami bagian perencanaan organisasi. Kemudian nanti ada review CapCut setelah sudah jadi perjanjian akan dituangkan ke dalam CapCut IKU. Ya. Ini untuk perencanaan, nanti untuk selanjutnya nanti akan tergantung disesuaikan dengan kegiatan dari monef pelaporannya. Jadi untuk di bulan Januari nanti untuk monef dan pelaporan seperti biasa di awal semester triwulan berikutnya pelaporan TW4 dilakukan, kemudian ada rapat koordinasi. Jadi yang baru di tahun di kedepannya itu adalah biasanya kita menyusun laporan dulu. Cuma untuk sekarang ini dengan untuk mempercepat dalam pelaporan kami kepada Bappenas dalam aplikasi Smart DJA maupun Sakti maupun dengan teman-teman di KSP, rapat capaian triwulan itu didahulukan dibandingkan penyusunan laporannya. Ini untuk mempercepat dalam rekon kinerja maupun terkait dengan pelaporan kami kepada pihak eksternal, baik Bappenas, DJA, maupun ke KSP. Nah ini kami melakukan perubahan seperti itu. Setelah kesepakatan terkait dengan rapat koordinasi kinerja ini, ya akan dibawa hasil ini kan dibawa ke rapat pimpinan. Jadi kita akan rekon kinerja, ya baik yang JP1, misalnya seperti JPT1 dan JPT2 dari SM1, SM2 gitu, kita akan rekon. Kemudian baru nanti ketika sudah disepakati akan disusun ke dalam laporan triwulan masing-masing unit kerja. Jadi harapan kami dengan adanya rekon kinerja dan rapat TW tersebut, ketika penyusunan laporan itu akan tidak lebih sulit dan lebih mudah gitu, dan ada catatan-catatan yang memang perlu dimasukkan ke dalam laporan triwulan. Seperti itu. Nanti setelah disusun laporannya disampaikan ke bagian perencanaan organisasi, kita akan tetap mereview. Nah ini akan kami tetap review kesesuaian dengan hasil rekon kinerja dan sesuai dengan catatan-catatan kami pada saat rapat koordinasi TW pada triwulan yang bersangkutan gitu. Kemudian di Februari penyusunan LKJ tahun sebelumnya dan evaluasi LKJ oleh APIP. Ini tetap karena penyampaian kepada Kemenpan itu paling lambat itu di akhir Februari. Nah ini untuk
tahun sebelumnya, untuk tahun yang berjalan ya, nanti di triwulan pertama atau di bulan April ya. Seperti tadi saya jelaskan, akan ada pengisian data capaian output dulu yang melalui Monica, dan akan dilakukan verifikasi kelengkapannya, baru kami akan melakukan rapat koordinasi TW1. Nah, nanti di atas ada kita melakukan rekon kinerja, sejauh mana kinerja yang sudah ditetapkan, kesesuaiannya seperti apa, dan begitu juga dengan kesesuaian dengan renaksi yang sudah disusun oleh Bapak Ibu sekalian ya, pada rencana aksi yang disusun untuk terkait dengan pelaksanaan IKU, pelaksanaan PK di tahun 2000 di tahun yang berjalan. Nah, ini rekon kinerja fungsinya seperti itu. Nanti setelah direkon kinerja dan rapat TW, hasilnya itu nanti digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan laporan TW pertama. Nanti hasilnya sesuai dengan catatan hasil rapat TW dan catatan-catatan dari bagian perencanaan organisasi, nanti disusun TW, kemudian hasil penyusunan laporan TW Bapak Ibu submit akan disampaikan dan kita akan review kembali. Seperti itu. Kemudian di bulan Mei ada evaluasi laporan TW1 oleh APIP. Nanti kami minta bantuan teman-teman APIP juga untuk melakukan mereview capaian TW1. Kemudian di bulan Juli seperti itu nanti terus berjalan ya. Nanti di bulan Juli yang agak beda adalah nanti hasil capaian triwulan kedua atau semester 1 akan dibawa ke dalam rapat tinjauan manajemen kinerja, seperti yang pernah kami laksanakan pada saat review midterm referensi kemarin ya, berbarengan dengan midterm referensi kemarin, kita akan melakukan tinjauan atas kinerja ya, atas target maupun capaian, dan juga kalau misalnya ada indikator yang memang perlu diperbaiki atau perlu dilakukan penajaman-penajaman, itu fungsinya rapat tinjauan manajemen terkait dengan kinerja dan target maupun IKU-nya. Nah, nanti di sini akan, kalau misalnya ada perubahan target, nanti akan dituangkan kembali ke dalam PK, atau kalau misalnya ada penyesuaian renaksi juga dilaksanakan pada bulan Juli ini. Setelah itu akan disusun ke dalam pelaporan TW2, kemudian disusun kembali reviewnya seperti itu. Nanti yang agak beda lagi, nanti di bulan Agustus setelah dilakukan evaluasi APIP oleh APIP ya, nanti akan ada review PM Sakip, di mana kita akan melakukan penilaian mandiri Sakip di KSN yang nanti akan dijadikan dasar yang akan kami submit sebagai untuk bukti RB atau bukti pada evaluasi Sakip KSN. Selanjutnya sama ya seperti triwulan-triwulan berikutnya. Ini demikian sekilas untuk timeline pengelolaan Sakip ya, Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pengelolaan Sakip ini, kami sudah membuat semacam checklist membantu Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola anggaran dan kegiatan, juga menjadi nanti akan jadi dashboard bagi pimpinan untuk mengetahui pengelolaan Sakip di masing-masing unit kerja. Minta tolong Kezia untuk di-share ya. Kezia. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bentuk dari form terkait dengan tools checklist ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kami baru buat secara sederhana ya, menggunakan Google Sheet dan juga menggunakan Google Drive ya. Ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Sakip yang dilakukan oleh unit kerja di KSN. Nah, ini dari semua tahapan Sakip, dari mulai perencanaan sampai kemudian tahapan pengukuran kinerja, kemudian pelaporan dan evaluasi, serta yang terakhir ada tahapan pelaporan kinerja ya. Nah, ini ada tahap tersebut.
kami coba melakukan pengukuran ya, mulai dari bagaimana penyusunan renja, kemudian pada tahap rencananya, penyusunan RKKL Pagu Anggaran, RKKL Pagu Alokasi Anggaran, kemudian dialog kinerja yang dilakukan, bagaimana perjanjian kinerja yang dilakukan gitu. Pada tahap level 1 dan level 2 di Pokja, kemudian bagaimana matriks cascading kinerja atau matriks peran hasilnya disusun seperti apa dari level 1 dari POM-nya sampai ke staff ya. Itu kalau misalnya sudah sesuai sampai level 3 ya, itu akan warnanya akan berubah dari merah pada level 1 menjadi level hijau kalau misalnya sudah disusun sampai dengan level pelaksana seperti itu. Nah, ini masih kami sempurnakan, tapi ini sudah sementara seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu dari matriks yang ada, bagaimana rencana aksi atas PK yang telah disusun, ya. Sesuai seperti apa. Ini juga ada checklist untuk pelaporan bulanan, ya. Apakah pelaporan bulanan yang sudah disubmit sudah sesuai waktunya atau belum, kemudian kelengkapan dan kesesuaiannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya telah di-input tepat waktu dan sesuai dan lengkap, ini indikator-indikator yang kami gunakan seperti itu. Jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember untuk pelaporan capaian output-nya melalui aplikasi Monika. Kemudian dari pelaporan tersebut, bagaimana laporan kinerja yang disampaikan TW1, TW2, TW3, dan TW4. Nah, ini nanti kita akan coba melakukan review apakah LKJ tepat waktu sudah disubmit tepat waktu atau belum. Kemudian apakah sudah sesuai baik format maupun substansinya ya, atau catatan-catatan yang kami berikan pada saat rapat kinerja, laporan kinerja, rapat koordinasi di setiap triwulannya. Jadi dari caput ini sebagai bahan dalam laporan kinerja baik TW1, 2, 3, dan 4. Kemudian selain laporan kinerjanya, kami juga dari sisi data dukungnya, dari setiap pelaporan kinerja, apakah data dukungnya lengkap atau tidak, sesuai atau tidak, ini nanti kita juga akan nilai. Kemudian dari analisis informasi yang disampaikan. Jadi kadang-kadang laporannya bagus tapi tidak ada analisisnya gitu. Kenapa? Penyebab faktor misalnya faktor pendukung maupun faktor penghambat ini tidak disampaikan. Kenapa misalnya targetnya bisa tercapai, itu tidak disampaikan. Kenapa targetnya nggak tercapai, itu juga nggak disampaikan. Misalnya seperti itu untuk analisis informasinya. Kemudian juga terkait dengan evaluasi renaksi atas PK. Nanti kami juga harapannya nanti juga ada semacam evaluasi atas renaksi yang sudah dibuat. Ya, nanti di akhir tahun nanti akan kita nilai dari renaksi yang sudah disampaikan. Kemudian ada evaluasi mandiri atau rekon kinerja, apakah sudah dilakukan evaluasi mandiri atau rekon kinerja, kemudian dan ketercapaian kinerja hingga yang terbaru ya, misalnya sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022 saat ini. Nanti kami akan menilai ketercapaian tersebut. Nah, selain dengan data-data ini, kami juga menyampaikan ke dalam bentuk data dukungnya ya, berupa file-file terkait dengan yang disampaikan untuk sebagai checklist di data dukung ini. Untuk setiap bentuk setiap laporan ini nanti akan buatkan semacam format-format yang nanti akan dilengkapi ya. Untuk LKJ sudah ada ya, tapi nanti untuk renaksi dan kalau pelaporan sudah ada, renaksi dan evaluasi nanti akan kami sampaikan, dan ketercapaian juga seperti itu. Nanti yang belum ada nanti kami akan sampaikan. Nah, untuk
Yang nilai sebelah kiri, coba Kezia yang sebelah kiri, ini kami coba melakukan average dari capaian pengelolaan sakit. Makin tinggi nilainya makin akan hijau ya. Nanti Bapak Ibu sekalian lihat ini sebagai cikal bakal nanti ke depan ketika nanti akan ada penilaian mandiri sakit di masing-masing unit kerja nanti Bapak Ibu kalau kita sudah masukkan formula ya terkait dengan bobot masing-masing masing-masing capaian ya. Nanti kita akan mengetahui penilaian mandiri dari masing-masing penilaian mandiri sakit dari masing-masing unit kerja. Nanti ada di sini seperti di sini. Untuk sementara ini hanya sebagai capaian berdasarkan tiga tingkatan ya dari terendah, sedang dan tinggi. Gitu. Jadi makin ke belakang itu nanti harapannya itu makin hijau ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti data ini sementara kami dari bagian perencanaan dan organisasi yang akan mengisi ini terlebih dahulu. Nanti ke depannya ini akan kami integrasikan ke aplikasi Monika ya. Jadi nanti kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan upload dokumen-dokumen dari indikator-indikator ini. Ya nanti kami dari bagian perencanaan yang akan menilai kategori capaiannya dan keterangannya. Mungkin sekian dari saya. Nanti kita langsung untuk pelaksanaan untuk sosialisasi dari masing-masing SOP. Nanti revisi anggaran nanti akan disampaikan oleh Mega ya. Nanti untuk yang SOP penyusunan rencana dan anggaran nanti ada Nofri, dan yang terakhir SOP Monef itu dari Kezia ya. Mungkin sekian dari saya ya. Saya kembalikan ke Ica untuk langsung ke SOP. Nanti mungkin untuk pertanyaannya nanti di belakangnya sekalian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas paparan dari Pak Indra. Selanjutnya kita masuk pada sosialisasi SOP revisi anggaran yang dilaporkan oleh Mega. Pada Mega dipersilakan. Aman. Baik, mohon izin. Bang Degung nih. Ya, terdengar tapi kecil. Coba. Besarkan. Kamu lebih besar dari ya. Nindi suaranya kenceng tuh. Nindi. Izin Bu Hasmi, Bapak Askom, Pak Bowo, dan Pak Indah, serta rekan-rekan semua. Izin screen. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan, menjelaskan terkait SOP tentang revisi anggaran, di mana di sini ada 3 sub penjelasan. Dari pelaksanaan revisi ada 3 kewenangan, yaitu yang pertama revisi anggaran kewenangan KPA atau kuasa pengguna anggaran, lalu nanti juga ada revisi anggaran kewenangan Kanwil DJPB, dan terakhir ada revisi anggaran kewenangan DJK. Untuk yang pertama, saya akan mencoba membahas tentang revisi anggaran kewenangan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Baik, di sini yang pertama stepnya adalah dari Kepala Sekretariat atau Kasek selaku KPA menugaskan Kabak Bagian Perencanaan dan Organisasi untuk membuat nota dinas perihal pelaksanaan revisi anggaran kewenangan KPA. Nah, dari sini selanjutnya Kabak Perencanaan dan Organisasi memberi arahan kepada perencana atau pengolah data perencanaan anggaran untuk menyusun ND perihal pelaksanaan revisi anggaran kewenangan KPA. Lalu
perencana atau pengolah data perencanaan anggaran akan menyusun dan menyampaikan nota dinas pelaksanaan revisi anggaran kewenangan KPA kepada unit kerja, dan dari situ unit kerja akan menyusun dan menyampaikan dokumen usulan revisi beserta nota dinas penyampaian usulan revisi kepada Kepala Sekretariat selaku KPA melalui email bagian perencanaan. Setelah diterima, Kepala Sekretariat akan menugaskan Kabak Renor untuk mereview dan menelaah dokumen usulan revisi yang telah disampaikan oleh masing-masing unit kerja. Lalu di sini Kabak akan memberi arahan kepada perencana atau pengolah data perencanaan anggaran untuk mereview dan menelaah usulan revisi. Nah, di sini Kabak Renor, staf dan pengelola kegiatan anggaran dan kinerja akan melakukan review dan koordinasi terkait telah usulan revisi berupa penelaahan baik dari segi administratif maupun substantif dan terkait matriks review usulan revisi. Nah, di sini juga akan dilakukan rapat pembahasan matriks review usulan revisi anggaran dengan Kabak Renor dan Kaset dan menyampaikan hasil rapat kepada unit kerja. Jadi jika ada kekurangan atau misalnya ternyata setelah dihitung-hitung matriks usulan revisinya akan mengakibatkan tabung minus atau bagaimana seperti itu akan dirapatkan, didiskusikan di sini. Nah, setelah itu akan dilakukan perbaikan dan penyampaian dokumen usulan revisi berdasarkan hasil rapat pembahasan matriks review dokumen usulan revisi ini oleh unit kerja. Nah, di sini staf Renor juga melakukan koreksi dokumen usulan revisi berdasarkan hasil rapat tersebut. Lalu selanjutnya setelah usulan-usulan revisi sudah sesuai, sudah oke, maka staf di Bagrenor akan menginput usulan revisi tersebut ke dalam aplikasi Sakti dan melakukan validasi data. Nah, untuk kewenangan KPA di sini setelah diinput di Sakti, Kabak Renor akan melakukan verifikasi dokumen final kelengkapan berkas revisi anggaran kewenangan KPA dan mengajukan kepada Kaset. Lalu di Kepala Sekretariat akan menetapkan revisi anggarannya dan menugaskan Kabak Renor untuk membuat nota dinas perihal penyampaian hasil revisi anggaran kewenangan KPA. Selanjutnya, staf akan menyusun nota dinas tersebut dan di sini akan dilakukan penyampaian hasil revisi dari bagian perencanaan dan organisasi kepada unit kerja serta bagian keuangan untuk dilakukan pemutahiran data di Situpak. Lalu dokumen-dokumen hasil revisi tersebut akan diarsipkan. Untuk kewenangan KPA seperti itu alurnya. Lalu untuk kewenangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB, sebenarnya step-step awal untuk semua kewenangan revisi hampir sama. Dari pertama Kepala Sekretariat menugaskan Kabak untuk membuat nota dinas perihal pelaksanaan revisi anggaran hingga ke step di mana akan dilakukan input usulan revisi anggaran yang sudah direview ke dalam aplikasi Sakti dan melakukan validasi data. Nah, hanya bedanya setelah nanti usulan revisi yang tadi sudah didapatkan dari unit-unit kerja, sudah diinput ke aplikasi Sakti. Kalau untuk yang Kanwil DJPB ini, dari Kabak Renor akan melakukan verifikasi dokumen final kelengkapan berkas revisi anggaran kewenangan Kanwil. Lalu setelahnya, Kepala Sekretariat akan menugaskan Kabak Renor untuk menyusun draft surat kepada Kepala Kanwil perihal usulan revisi anggaran. Nah, di sini dari Kabak Perencanaan akan memberi arahan kepada staf di Bagrenor untuk menyusun draft surat kepada Kepala Kanwil. Lalu disusunlah draft surat kepada Kepala Kanwil terkait perihal usulan revisi anggaran dan diajukan usulan revisi anggaran kepada Kanwil DJPB melalui aplikasi Sakti. Lalu di sini Kanwil DJPB akan melakukan pengesahan revisi anggaran KSN dan menerbitkan di
berupa petikan hasil revisi. Nah, setelah ini stepnya hampir sama. Stepnya sama seperti yang tadi di atas juga, bahwa KASEK setelah revisi sudah disahkan, maka akan menugaskan Kabak Renor untuk membuat nota dinas perihal penyampaian hasil revisi anggaran. Terus staf Bagrenor akan menyusun, lalu habis disusun nota dinasnya juga akan disebarkan hasil revisi anggaran kewenangan Kanwil kepada unit kerja masing-masing dan kepada bagian keuangan untuk memutakhirkan di SIKUPA, dan setelahnya seluruh dokumen revisi anggaran akan diarsipkan. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada revisi anggaran kewenangan DJA atau Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, ini step awalnya juga sama, dari Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk membuat nota dinas pelaksanaan revisi anggaran, hingga diinput lagi ke dalam aplikasi Sakti untuk usulan revisi anggarannya. Lalu selanjutnya melakukan verifikasi dokumen final kelengkapan berkas revisi anggaran kewenangan DJA dan mengajukan kepada KASET. Dan setelahnya KASET akan menugaskan Kabak untuk menyusun draft surat usulan revisi anggaran kepada Sekretaris Kementerian PAN-RB dan surat permohonan review usulan revisi anggaran kepada Inspektorat Kementerian PAN-RB. Yang nantinya akan disusun oleh perencana dan pengolah data perencanaan anggaran. Lalu setelah disusun, setelah disusun ini akan dikirimkan surat usulan revisi anggaran, surat permohonan review, usulan revisi anggaran, dan kelengkapan berkas revisi kepada Kementerian PAN-RB melalui email. Lalu setelahnya akan dilakukan review usulan revisi anggaran KSN oleh Inspektorat Kementerian PAN-RB dan menyampaikan laporan hasil review revisi anggaran kepada Kepala Sekretariat KSN. Nah, jika ada perbaikan, maka KASEK akan menugaskan Kabak untuk memperbaiki usulan revisi sesuai dengan laporan hasil review revisi anggaran yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kemenpan. Lalu selanjutnya dari Kabak memberi arahan kepada staf Bagrenor untuk memperbaiki usulan revisi dan dilakukan perbaikan usulan revisi dengan berkoordinasi pada Kabak dan KASEK. Lalu setelahnya kami akan mengirimkan surat usulan revisi anggaran dan kelengkapan berkas revisi yang sudah diperbaiki kepada Kementerian PAN-RB melalui aplikasi Sakti dan email. Lalu Kementerian PAN-RB akan melakukan pengajuan revisi anggaran kewenangan DJA kepada DJA Kemenq dan DJA menyampaikan surat undangan penelahan revisi anggaran kepada Kementerian PAN-RB dan KSN. Nah, di sini KASEK akan menugaskan Kabak Renor untuk menghadiri undangan penelahan revisi anggaran dan menyiapkan bahan paparan untuk rapat penelahan revisi anggaran. Lalu setelah disusun bahannya, akan dilakukan rapat penelahan revisi anggaran kewenangan DJA yang diselenggarakan oleh Bidang Polhukam dan BA-Bun DJA. Nah, setelah penelahan tersebut, KASEK akan menugaskan Kabak Renor untuk memperbaiki usulan revisi anggaran sesuai dengan BA penelahan revisi anggaran yang telah dilakukan bersama DJA. Lalu setelah diperbaiki usulan revisi dan dengan BA penelahan revisi anggaran dan menginput perbaikan usulan revisi anggaran pada aplikasi Sakti, dan setelahnya akan dikirimkan berkas revisi yang sudah diperbaiki kepada Kementerian PAN-RB melalui aplikasi Sakti dan email. Lalu Kementerian PAN-RB akan mengajukan perbaikan usulan revisi anggaran kewenangan DJA sesuai dengan BA penelahan revisi anggaran pada aplikasi Sakti, dan DJA melakukan pengawasan revisi anggaran dan menerbitkan DIPA hasil revisi. Nah, setelah sudah disahkan, sama seperti step terakhir, yaitu KASEK akan menugaskan Kabak Renor untuk membuat ED perihal penyampaian hasil revisi anggaran, lalu nanti dari staf Bagrenor akan menyusunnya dan akan menyampaikan hasil revisi anggaran kewenangan DJA kepada bagian keuangan dan unit kerja,
setelahnya akan diarsipkan. Mungkin seperti itu untuk SOP pelaksanaan revisi anggaran. Terima kasih. Terima kasih atas paparan dari Mega terkait sosialisasi SOP revisi anggaran. Selanjutnya, paparan sosialisasi SOP penyusunan rencana kerja dan anggaran yang akan dipaparkan oleh Novriyadi. Kepada Novriyadi, silakan. Mohon izin Ibu dan Bapak pimpinan, izin Bu Asni, izin menyampaikan bahan paparan terkait dengan SOP penyusunan rencana kerja dan anggaran. Dalam SOP penyusunan rencana anggaran ini terdapat 5 sub kegiatan dari penyusunan rencana kerja anggaran, yang mana kegiatan yang pertama yaitu penyusunan rancangan awal rencana kerja KSN. Penyusunan rancangan awal ini dimulai dari bulan Desember di tahun N sebelum penyusunan rencana kerja hingga Januari di tahun berjalan. Yang mana penyusunan rancangan awal rencana kerja ini dimulai dengan diterimanya kayak surat pemberitahuan penyusunan rancangan awal rencana kerja KL dari Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan, yang mana Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyusun nota dinas perihal penyampaian arah kebijakan dan penyiapan usulan rancangan awal Renja sekaligus surat undangan rapat pembahasan usulan Ranwal Renja. Kepala Bagian Renor menugaskan perencana atau pengolah data perencanaan anggaran untuk menyusun nota dinas perihal penyampaian arah kebijakan dan penyiapan usulan Ranwal Renja dan surat undangan rapat Kepala Sekretariat kepada unit kerja. Di sini perencana atau pengolah data perencanaan anggaran menyusun nota dinas dan menyampaikan arah kebijakan dan penyiapan usulan rancangan awal Renja serta surat undangan kepada unit kerja. Kemudian unit kerja menyusun dan menyampaikan usulan rancangan awal Renja yang berisi rincian output dan komponen yang dituangkan dalam dokumen KAK dan RAB. Kemudian pengolah data perencanaan anggaran beserta Kepala Bagian Perencanaan Organisasi melakukan review dokumen KAK dan RAB yang disampaikan oleh unit kerja. Kemudian selanjutnya dilakukan rapat penilaian usulan rancangan awal rencana kerja KSN. Selanjutnya setelah dilakukan rapat, pengelola kinerja dan anggaran melakukan penyesuaian dokumen KAK dan RAB berdasarkan catatan hasil rapat. Selanjutnya perencana atau pengolah data perencanaan anggaran melakukan koreksi terhadap dokumen KAK dan RAB berdasarkan hasil rapat jika disetujui, jika sesuai dan tidak ada jika sesuai, maka dokumen KAK dan RAB tersebut dilakukan penginputan di dalam aplikasi Srisna dan untuk angka dasar melalui aplikasi Sakti. Kemudian Kementerian PPN atau Kemenq melakukan review usulan rancangan awal Renja KSN melalui sistem aplikasi Krishna dan sekaligus mengirim surat undangan kepada KSN untuk melakukan pertemuan dua pihak atau bilateral meeting.
Kepala sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyiapkan bahan bilateral meeting. Kepala bagian Renor menugaskan perencana atau pengelola data perencanaan anggaran untuk melakukan koordinasi dalam penyusunan bahan paparan bilateral meeting dengan unit kerja. Selanjutnya dilakukan pertemuan dua pihak membahas usulan rancangan awal Renja KSN. Setelah pertemuan bilateral tersebut, KSN melakukan rapat koordinasi terkait perbaikan atas usulan rancangan awal Renja KSN berdasarkan catatan hasil bilateral meeting. Unit kerja atau pengelola data unit kerja atau pengelola kinerja anggaran menyesuaikan KAK dan RAB berdasarkan hasil bilateral meeting. Jika sesuai, maka pengelola data perencanaan anggaran melakukan penginputan ke dalam aplikasi Krishna dan angka dasar pada aplikasi Sakti. Kemudian masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu penyusunan rancangan rencana kerja KSN. Di sini Kementerian PPN atau Kementerian Keuangan menyampaikan surat bersama pagu indikatif. Biasanya itu dilakukan di bulan Maret tahun perencanaan. Kepala Sekretariat menerima surat SBPI dan menugaskan Kabak Renor untuk menyusun simulasi anggaran berdasarkan SBPI. Kabak Renor mengarahkan perencana atau pengelola data perencanaan anggaran untuk menyusun simulasi anggaran berdasarkan SBPI. Perencana atau pengelola data perencanaan anggaran menyusun draft simulasi anggaran berdasarkan surat bersama pagu indikatif. Kemudian dilakukan rapat internal antara Kepala Sekretariat dengan bagian perencanaan organisasi terkait simulasi awal anggaran berdasarkan SBPI. Selanjutnya, Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyusun surat undangan rapat pembahasan Renja sesuai dengan simulasi SBPI. Kabak Renor mengarahkan perencana pengelola data perencanaan anggaran untuk menyusun surat undangan Kepala Sekretariat kepada unit kerja. Kemudian dilakukan rapat pembahasan Renja sesuai dengan simulasi anggaran SBPI. Pengelola kegiatan anggaran kerja melakukan perbaikan dokumen KKN-RAB berdasarkan hasil rapat simulasi anggaran SBPI. Jika sesuai, maka pengolah data perencanaan anggaran melakukan penginputan Renja ke dalam aplikasi Krishna berdasarkan surat bersama pagu indikatif. Selanjutnya, Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan menyampaikan surat undangan pertemuan tiga pihak atau trilateral meeting tahap 1. Di sini prosesnya sama, Kepala Sekretariat menugaskan untuk menyusun nota dinas penyampaian undangan dan menugaskan Kabak Renor untuk menyiapkan bahan trilateral meeting 1. Kabak Renor mengarahkan perencana atau pengolah data perencanaan untuk menyiapkan nota dinas dan bahan trilateral meeting. Untuk penyusunan bahan paparan trilateral meeting, perencana atau pengelola data perencanaan anggaran melakukan koordinasi dengan unit kerja. Selanjutnya dilakukan rapat penelahan. Selanjutnya dilakukan trilateral meeting tahap 1 dalam rangka penelahan rancangan Renja KSN. Setelah dilakukannya rapat trilateral meeting, Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyusun surat undangan kepada unit kerja untuk membahas tindak lanjut hasil rapat trilateral meeting 1. Selanjutnya dilakukan rapat
tindak lanjut hasil TM1. Unit kerja, di sini unit kerja melakukan perbaikan berdasarkan hasil rapat TM1. Jika sesuai, maka perencana atau pengelola data perencanaan anggaran melakukan input ke dalam Renja ke dalam aplikasi Krishna berdasarkan catatan hasil berita acara dan catatan hasil TM1. Selanjutnya sub kegiatan yang ketiga, pemutakhiran rancangan Renja KSN menjadi rencana kerja KSN. Ini kegiatan ini dilakukan sekitar di bulan Juni sampai dengan Juli tahun perencanaan. Dimulai dari Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan menyampaikan surat bersama pagu anggaran, yang mana di dalamnya juga terdapat untuk pemutakhiran Renja, pemutakhiran angka dasar, penyusunan RKKL, serta penalahan RKKL. Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyusun simulasi anggaran berdasarkan SBPA. Kabak Renor mengarahkan perencana atau pengelola data anggaran untuk menyusun simulasi anggaran berdasarkan SBPA. Kemudian dilakukan rapat internal antara Kasek dengan Bak Renor. Selanjutnya, Kasek menugaskan Kabak Renor untuk menyusun undangan rapat pembahasan Renja sesuai dengan simulasi SBPA. Dilakukan rapat pembahasan finalisasi Renja berdasarkan simulasi anggaran SBPA. Unit kerja di sini selanjutnya melakukan perbaikan dan menyampaikan dokumen KKRAB berdasarkan hasil rapat simulasi anggaran SBPA. Jika sesuai, perencana atau pengelola data anggaran melakukan pemutakhiran rancangan Renja KSN melalui aplikasi Krishna berdasarkan SBPA. Selanjutnya, Kementerian PPN dan Kemenkeu menyampaikan surat pertemuan undangan 3 pihak tahap 2 dalam rangka pemutakhiran rancangan Renja KSN menjadi Renja KSN. Pada tahap ini sama dengan tahap di TM1 tadi, Kasek menugaskan untuk menyusun ND penyampaian undangan serta penyusunan bahan TM2. Kemudian bahan TM2 disusun oleh perencana atau pengelola data perencanaan anggaran dengan berkoordinasi dengan pengelola kegiatan anggaran dan kinerja. Dilakukan rapat penilaian rancangan Renja KSN melalui TM2 dalam rangka pemutakhiran rencana kerja KSN menjadi Renja KSN. Setelah dilakukan TM2, KSN melakukan rapat internal pembahasan tindak lanjut dari catatan hasil TM2. Kemudian unit kerja melakukan perbaikan dokumen KKRAB berdasarkan hasil rapat tindak lanjut catatan hasil TM2. Jika sesuai, maka perencana atau pengelola data perencanaan anggaran melakukan pemutakhiran Renja dalam aplikasi Krishna. Berkoordinasi dengan Kementerian PPN atau Kemenkeu untuk proses pemutakhiran tersebut. Selanjutnya, berdasarkan dokumen Renja yang telah dimutakhirkan, perencana atau pengelola data perencanaan anggaran melakukan penyusunan RKKL dan pemutakhiran angka dasar melalui aplikasi Krishna, aplikasi Sakti. Kementerian PPN atau Kemenkeu kemudian menyampaikan surat undangan penilaian RKKL secara online pada aplikasi Sakti berdasarkan SBPA. Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyusun surat tugas penilaian RKKL. Kabak Renor memberikan arahan kepada perencana pengelola data perencanaan anggaran untuk membuat ST penilaian RKKL.
Kemudian dilakukan penilaian RKKL secara online berdasarkan SBPA. Di sini penilaian dilakukan melalui aplikasi Sakti. Setelah dilakukan penilaian, dilakukan pemutahiran RKKL berdasarkan catatan hasil penilaian SBPA pada aplikasi Sakti. Kemudian yang keempat, subkegiatan yang keempat yaitu pemutahiran rencana kerja dan anggaran atau RKA KSN berdasarkan pagu alokasi anggaran. Kegiatan ini dilakukan di bulan Oktober tahun perencanaan. Dimulai dengan penyampaian SB pagu alokasi anggaran atau SBPAA dan undangan penilaian RKKL. Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk menyusun ST penilaian sekaligus pemutahiran RKKL pada aplikasi Sakti. Kabak Renor memberikan arahan perencana atau pengolah data perencanaan anggaran untuk menyusun ST penilaian RKKL sekaligus pemutahiran RKKL pada aplikasi Sakti. Setelah dilakukan pemutahiran, selanjutnya dilakukan penilaian RKKL secara online pada aplikasi Sakti berdasarkan SBPAA bersama dengan Kementerian Keuangan atau DJA dan Bappenas. Setelah dilakukan penilaian, selanjutnya dilakukan pemutahiran rencana kerja KSN dan RKKL KSN melalui aplikasi Krisna dan Sakti berdasarkan catatan hasil penilaian SBPAA. Yang terakhir, subkegiatan yang kelima yaitu pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Dimulai pengesahan ini dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember tahun perencanaan. Dimulai dari penyampaian konsep DIPA oleh Kementerian PPN atau Kemenkeu, kemudian Kepala Sekretariat menugaskan Kabak Renor untuk mereview dan melakukan perbaikan pada konsep DIPA. Kabak Renor memberikan arahan kepada perencana atau pengolah data perencanaan anggaran untuk mereview dan melakukan perbaikan pada konsep DIPA. Perencanaan pengolah data perencanaan anggaran melakukan review, melakukan perbaikan, dan menyampaikan hasil konsep DIPA kepada Kementerian PPN atau Kementerian Keuangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Kementerian PPN atau Bappenas dan Kementerian Keuangan atau DJA menyampaikan DIPA KSN tahun N+1. Biasanya itu dilakukan di bulan Desember tahun perencanaan sampai dengan Januari tahun N+1. Kemudian dokumen tersebut didistribusikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan KSN. Demikian penyampaian SOP penyusunan rencana kerja dan anggaran. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan. Terima kasih kepada Mupriyadi atas paparan SOP penyusunan rencana kerja dan anggaran. Selanjutnya paparan dari Kezia terkait SOP evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Kepada Mbak Kezia, persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ica. Mohon izin kepada Bapak Ibu Koordinator serta rekan-rekan admin dan kesekretariatan pengelola kinerja, anggaran, dan kinerja pada unit kerja di Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2022. Mohon izin untuk memaparkan SOP monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran di Komisi Aparatur Sipil Negara. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara internal bulanan. Pertama, Kepala Sekretariat akan menugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi untuk melakukan pengumpulan bahan laporan kinerja organisasi. Kemudian, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi akan mempelajari dan memberi arahan kepada pengevaluasi program dan kinerja untuk menyusun nota dinas pembukaan pelaporan kinerja bulanan kepada unit kerja. Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja dengan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi serta Kepala Sekretariat menyusun dan mengirimkan nota dinas kepada unit kerja.
Selanjutnya, pengelola kegiatan, anggaran, dan kinerja akan menginput capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi Monika, dan pengevaluasi program dan kinerja akan memeriksa hasil pelaporan unit kerja pada aplikasi Monika, dan jika data yang diinput belum lengkap, maka data capaian kinerja perlu diinput kembali oleh unit kerja. Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja melaporkan kepada atasan terkait hasil pelaporan pada aplikasi Monika. Dalam hal ini adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi. Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi menerima hasil pelaporan data capaian kinerja dan anggaran pada aplikasi Monika dan mendisposisi untuk melakukan analisis. Kemudian mengevaluasi program dan kinerja, menganalisis dan melakukan konfirmasi hasil capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja dan dokumen RPD dengan berkoordinasi dengan pengelola kegiatan, anggaran, dan kinerja. Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi mengoreksi hasil analisis capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja dan dokumen RPD, dan jika analisis belum sesuai, maka perlu dilakukan analisa kembali. Selanjutnya, Kepala Sekretariat mengoreksi hasil analisis capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja dan dokumen RPD. Jika analisis belum sesuai, maka perlu dilakukan analisa kembali, dan jika sudah sesuai, perlu menginstruksikan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi untuk melaporkan ke dalam aplikasi pemantauan kinerja dan anggaran milik Bappenas dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi akan menginstruksikan pengevaluasi program dan kinerja untuk menginput data capaian kinerja kepada aplikasi pemantauan kinerja dan anggaran milik Bappenas dan Kementerian Keuangan. Yang terakhir adalah mengevaluasi program dan kinerja akan menginput data capaian kinerja KASN ke aplikasi pemantauan kinerja dan anggaran milik Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk yang kedua adalah terkait monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran secara internal dalam triwulan. Yang pertama, pengelola kegiatan, anggaran, dan kinerja akan mengisi capaian dan pelaporan triwulan secara online pada aplikasi Monika. Berikutnya, Kepala Sekretariat akan menerima dan menugaskan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi untuk mengadakan rapat koordinasi kinerja. Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi membahas data capaian triwulan pada rapat internal dan memberi arahan pengevaluasi program dan kinerja untuk menyusun draft bahan rapat koordinasi kinerja. Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja menyusun dan menyampaikan draft bahan rapat dan undangan rapat koordinasi kinerja. Selanjutnya, Kabak Renor akan mengoreksi dan menyampaikan draft bahan rapat dan undangan rapat koordinasi kinerja. Jika belum sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan atau revisi. Selanjutnya, Kepala Sekretariat mengoreksi dan menyetujui draft bahan rapat dan undangan rapat koordinasi kinerja. Jika belum sesuai, maka perlu dilakukan revisi. Berikutnya, pengevaluasi program dan kinerja akan menyampaikan bahan rapat dan undangan rapat koordinasi kinerja yang telah disetujui oleh Kepala Sekretariat kepada unit kerja, dan Kepala Sekretariat, Kepala Bagian Renor, pengevaluasi program dan kinerja, serta pengelola kegiatan, anggaran, dan kinerja akan menghadiri rapat koordinasi kinerja untuk menetapkan data capaian dan informasi pendukung. Selanjutnya, Kepala Sekretariat akan menugaskan Kabak Renor untuk menyusun nota dinas pelaporan triwulan unit kerja sekaligus menyampaikan form RKP. Berikutnya, Kabak Renor akan mempelajari dan memberi arahan kepada pengevaluasi program dan kinerja untuk menyusun dan mengirimkan nota dinas permintaan pelaporan triwulan unit kerja dan form RKP.
Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja menyusun dan mengirimkan nota dinas pengumpulan laporan triwulan unit kerja kepada unit kerja serta form RKP kepada Bappenas dengan berkoordinasi kepada Kabak Renor dan Kepala Sekretariat. Selanjutnya, pengelola kinerja dan anggaran akan menyampaikan laporan triwulan unit kerja dan Kepala Sekretariat akan menerima dan menugaskan Kabak Renor menyusun laporan triwulan KSN. Selanjutnya, Kabak Renor akan mempelajari dan memberi arahan kepada pengevaluasi program dan kinerja untuk mereview laporan unit kerja dan menyusun draft laporan kinerja triwulan KSN. Berikutnya, pengevaluasi program dan kinerja akan melakukan review kesesuaian laporan triwulan unit kerja dengan berkoordinasi kepada unit kerja atau pengelola kinerja dan anggaran. Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja akan menyusun dan menyampaikan draft laporan kinerja triwulan KSN kepada Kabak Perencanaan dan Organisasi. Dan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi akan memverifikasi draft laporan kinerja triwulan KSN. Jika belum sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja akan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi dan menyampaikan draft laporan kinerja triwulan kepada APIP untuk dilakukan review dengan menyusun nota dinas permohonan review. Kemudian, APIP akan mereview draft laporan kinerja triwulan KSN dan menyampaikan nota dinas hasil review draft laporan kinerja triwulan KSN. Selanjutnya, pengevaluasi program dan kinerja akan melakukan perbaikan draft laporan kinerja triwulan KSN berdasarkan hasil review APIP dengan berkoordinasi kepada APIP dan mengoreksi perbaikan draft laporan kinerja triwulan KSN berdasarkan hasil review Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi akan mengoreksi perbaikan draft laporan kinerja triwulan KSN berdasarkan hasil review APIP dan menyampaikan kepada Kepala Sekretariat. Jika belum sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya, Kepala Sekretariat akan mengoreksi draft laporan kinerja triwulan KSN dan jika belum sesuai, maka perlu dilakukan perbaikan. Berikutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Organisasi akan menyusun dan menyampaikan nota dinas permohonan pengesahan laporan triwulan KSN. Dan yang terakhir, Ketua KSN akan mengesahkan laporan kinerja triwulan KSN. Sekian SOP monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran KSN. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tisha atas paparannya terkait SOP evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bertanya di mana dari tadi yang dipaparkan yaitu pertama timeline pengelolaan sakit, yang kedua tools, checklist dan dokumen data dukung pengelolaan sakit, yang ketiga SOP revisi anggaran, yang keempat, SOP penyusunan rencana kerja dan anggaran, dan yang terakhir SOP evaluasi pelaksanaan program dan anggaran. Dipersilakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk SOP ya kita bertahap ya Bapak Ibu sekalian ya, karena ini kan udah sampai akhir tahun ya. Jadi nanti di TW keempat ya, ini baru kita terapkan. Jadi harapan ke depannya ini jadi akan kita laksanakan. Masuk juga yang checklist. Jadi checklist ini juga kita coba bertahap ya menerapkannya. Setidaknya kami coba masukkan dulu data-data yang sudah kami miliki, tapi secara
penilaian nanti kami juga mohon masukan juga Bapak Ibu untuk checklist seperti apa ya. Misalnya masih kalau misalnya ada hal-hal yang masih kurang, yang ada ide atau apa gitu yang bisa diterapkan, kami silakan sih gitu. Kalau SOP kan ini tindak lanjut dari penyusunan SOP berdasarkan ISO 9001 ya 2015 ya. Jadi kami juga menyampaikan hasil SOP yang kami sesuaikan berdasarkan ISO 9001. Silakan Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Hendra, boleh Ya. bertanya dulu? Silakan Pak Bowo. Ya, tadi terima kasih untuk presentasinya. Kayaknya presentasinya borongan ya Pak Hendra. Jadi ini mau nanya apa dulu, tapi tadi menarik yang disampaikan kaitannya dengan SOP. Dan SOP ini kan mau tidak mau harus dijalani, dipatuhi ya Pak Hendra. Siapa? Tadi kami menyimak, di situ ada peran dan tugas APIP dalam pelaksanaan SOP tersebut. Nah, ini sepertinya kita perlu koordinasi lebih intens lagi Pak Hendra, teman-teman bagian Renor. Karena kami juga menjaga jangan sampai SOP yang dibuat kita tidak mampu melaksanakan Pak Hendra. Ya. Nah, apalagi kalau ada nanti ketentuan waktu dari setiap tahapan SOP tersebut. Karena nanti ketika dilakukan semacam kayak pemeriksaan ya audit, salah satu objek audit adalah SOP yang nanti akan direview ya implementasinya seperti apa, apakah sesuai atau tidak sesuai. Seperti itu Pak Hendra. Mungkin catatannya adalah sepertinya ini Dawasin ya teman-teman Wasin ini juga perlu penjelasan secara lebih detail kaitannya dengan setiap tahapan dan waktu dari pelaksanaan SOP tersebut untuk menjaga jangan sampai kami juga offside atau kami tidak bisa melaksanakan tahapan dari yang sudah ditetapkan tersebut. Itu SOP sudah ditetapkan ya Pak Hendra? Ya, kemarin kan ini untuk ISO 9001 ya Pak Bo ya. Oh, berarti sudah ditetapkan ya? Iya, Oke. Ya, jadi mungkin nanti sebelum pelaksanaan kapan kita mulai melaksanakan sepertinya kita perlu ya, betul, Pak. Ya, betul. Memastikan lagi semua tahapan itu bisa kita laksanakan. Jangan sampai nanti SOP-nya sekedar untuk formalitas saja. Jadi agar bisa memang betul kami laksanakan di fungsi dan peran APIP. Mungkin itu Pak Hendra. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti kita akan ada pertemuan. Harusnya tadi ya kemarin ini sih Pak, kita terburu-buru ISO ya. Jadi harusnya memang kita duduk bareng dulu untuk ngomongin peran APIP kan. Jadi selama ini kan memang kami kerja sendiri ya Pak untuk terkait terutama yang pengelolaan kinerja ya Pak ya untuk yang SOP Monef-nya kan di situ ada peran APIP dalam melakukan evaluasi terkait dengan laporan kinerja yang sudah disampaikan. Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut Pak ya terkait dengan pelaksanaan seperti apa ya Pak? Ya setuju. Ya. Karena kita sudah ISO 9001 kan? Iya betul. Iya. Karena memang itu termasuk syarat dalam pengelolaan sakit seperti itu Pak. Jadi ada peran serta dari APIP dalam mereview laporan kinerja yang sudah disampaikan. Jadi ketika sudah kami review dari bagian perencanaan ya terkait dengan capaian kinerja dan sebagainya, nanti untuk evaluasi kinerjanya ada di teman-teman di APIP Pak. Baik, segera nanti kami jadwalkan, Pak ya. Saya komentar ya, Cang. Ya, silakan Pak Mugi. Jadi ini, sorry sambil double zoom. Jadi gini, ini peran aktif dari bagian SDMU juga penting ya dalam evaluasi AKIP saat ini. Karena kenapa ya tadi kan jelas penilaian SAKIP itu merupakan distribusi dari penilaian kinerja individu ya. Nah untuk itu di SOP tadi ini kan yang harus ditetapkan juga karena gini jadwal evaluasi evaluasi AKIP itu biasanya kan kita Februari kan kalau yang tahun ini aja Februari ya. Seingat saya. Nah ini sedangkan kita harus menetapkan PK
kan. Kita baru terima hasil evaluasi, baru tetapkan PK kan. Nah ini yang agak agak kurang pas. Ini yang kemarin saya sampaikan ke Kemenpan juga untuk kalau bisa evaluasi AKIP itu agar bisa dimajuin gitu. Jadi sehingga sebentar Cang, aduh gua dipanggil Cang nih. Ya resiko double zoom gitu Pak. Atau yang lain dulu silakan. Jadi sebenarnya memang kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan Pak Mugi tadi, memang sudah kami masukkan sebenarnya sih di timeline kami ya. Jadi di timeline juga ada terkait dengan IQ individu dan matriks pembagian MPH atau matriks peran hasil gitu. Jadi di situ sebenarnya tersirat bahwa pengelolaan kinerja ke depan itu tidak sebatas pengelolaan kinerja organisasi, tapi juga pengelolaan kinerja individu. Makanya nanti kita akan juga kolaborasi dengan bagian SDMU ya ke depannya, karena itu kaitannya dengan penuangan kinerja organisasi ke dalam kinerja individu. Nah di matriks coba KZ di Excel yang Google Sheet-nya untuk tools checklist-nya. Nah itu kan ada MPH. Coba di share screen KZ sebentar. KZ coba share screen yang MPH ya. Nah ini sebagaimana yang telah disampaikan Pak Mugi tadi ya. Jadi setelah ada PK eselon 1, eselon 2, itu nanti akan ada matriks cascading kinerja. Nah ini untuk sekarang ya, kami baru 2 level saja ya. Tapi seharusnya ini matriks ini, peran hasil ini sampai level pelaksana ya, yang paling terkecil. Jadi kami juga belum bisa untuk sementara ya kami belum sampai detail seperti itu. Jadi kami baru tidak ada dulu. Nanti kedepannya kita akan lebih dibuatkan lebih indikator lebih challenging lagi ya, supaya nanti bisa lebih representatif ya kedepannya seperti apa. Nanti untuk sementara kami tidak ada, kemudian levelnya itu apakah sudah lebih dari 2 level atau belum gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kedepannya memang pengelolaan kinerja itu concern-nya sampai level individu ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya pun sebenarnya untuk dialog kinerja pun harusnya ada dialog kinerja individu juga gitu. Harusnya ya. Tapi sementara karena kan kita batasi hanya di level level organisasi atau unit kerja ya. Jadi cukup sampai di sini dulu gitu. Pak Hendra, mohon izin. Ya, silakan Iqbal. Ya, Pak Hendra, nanti karena bahas MPH saya jadi ikut nyantol aja. Kalau sekarang kan emang masih belum ada ya Pak ya penyusunan MPH, baru sampai di level 2 di level JPT. Kalau kedepannya kan mau sampai ke level pelaksana Pak. Ya. Dari Bakrenor sendiri atau dari Pak Hendra sendiri ada gambaran nggak Pak nanti untuk turunan MPH itu sampai di level pelaksana itu nanti ketika sampai JPT oke lah nanti di Renor ya, tapi ketika sampai ke level pelaksana itu nanti apakah dari Renor dan SDM dan kemudian dari APIP itu nanti akan mengundang unit kerja terkait itu untuk menurunkan MPH tersebut atau bagaimana mungkin? Kita agak teknis ya, tapi mungkin perlu dibahas juga. Iya Iqbal betul. Nanti ke depannya memang tindak lanjut dari pelaksanaan sakip ini ya, ketika kita mau meningkatkan ke skor A ya, itu mau nggak mau MPH itu harus sampai level pelaksana ya. Jadi nggak akan sampai kita nggak akan dapat skor sakip A itu kalau MPH-nya itu baru sebatas 1 atau 2 level saja, nggak sampai level staff gitu. Makanya memang ke depannya ini
terus kita akan terus akan di depan kolaborasi. Kemarin kami kan juga mungkin karena kesibukan ya, seharusnya kan ada momen di mana ada jadwal ya, kita akan melakukan coaching klinik kepada unit-unit kerja yang memang membutuhkan bantuan terkait dengan menyusun MPH gitu. Sesuai dengan tadi Iqbal ya, jadi ada peran dari Renor, SDMU maupun dari Dawasin untuk bantu dalam menurunkan dari cascading kinerja GPT-nya ke level pelaksana seperti itu. Ya nanti kita coba agendakan ya, mungkin kalau misalnya tahun ini nggak kejar, untuk tahun 2023 kita usahakan itu semua unit bisa menerapkan MPH sampai unit pelaksana gitu. Harapan kami sih bukan berarti misalnya di tools checklist ini ada yang merah, ada yang hijau. Kami berharap semuanya hijau semua gitu. Kami akan bantu unit kerja untuk mencapai angka 3 yang tertinggi atau level hijau ini gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu di unit kerja. Tools checklist ini tidak hanya bukan untuk menghukum, tapi ini juga sebagai pengingat kami dari bagian perencanaan organisasi untuk terus baik dari ada inisiatif dari unit kerja maupun kami secara prakarsa untuk membantu unit kerja untuk meningkatkan pengelolaan sakitnya di unit masing-masing gitu. Jadi jangan khawatir, ini bukan untuk dalam rangka menghukum, tapi ini juga dalam rangka untuk berlomba-lomba kebaikan ya, meningkatkan kebaikan supaya sakit kita tuh makin meningkat setiap tahunnya seperti itu. Terima kasih Iqbal, udah diingatkan, nanti kita coba di-arrange ya untuk pelaksanaan itu. Ya siap Pak, soalnya kan dari MPH kan nanti akan turun PSKP juga kan, karena sekarang ya, betul. Ya. Karena emang sekarang Cang, gue ngomong dulu sekarang boleh nggak, Cang? Boleh. Silakan Pak Mugi. Numpung Buati lagi diem belum ditanya lagi nih. Jadi gini, jadi dalam penilaian sakit itu perlu ditetapkan kan kapan kita menetapkan pola distribusinya. Karena kan penilaian kinerja pegawai itu kan dengan Permen 6 ini kan kita harus tetapkan pola distribusinya. Sehingga nanti akan mempengaruhi dari kontribusi terhadap sakit di instansi. Nah, untuk itu tadi kan kita melakukan penetapan PK kan setelah menerima hasil evaluasi sakit kan, Cang? SOP-nya tadi kan? Enggak sih, Pak. Lah, tadi katanya Cang bilang itu tadi di awal. Di awal tahun. Oh, di awal tahun itu di pengelolaan kinerja, Pak. Hah? Harusnya kan idealnya seperti itu, Pak. Kita nyusun ideal ya, Pak ya? Iya, idealnya betul. Nah, maksud saya gini, jadi juga harus, ini kan karena tahapan tahun percobaan ya tahun ini. Untuk pengelolaan kinerja itu dengan pola distribusi yang ada. Nah, ini harus kita buat exercise-nya dulu. Kira-kira mau pakai pola distribusi yang mana? Nah, kalau saya menyarankan nanti pakai yang bell curve. Ya, bell curve. Jadi 20% yang di atas ekspektasi, yang 70% sesuai, yang 10 di bawah ekspektasi, atau 60-20 belakangnya boleh. Nah, untuk itu nanti harus ada yang mantau kan dari SDMU nanti untuk melaporkan ke Pokja untuk yang evaluasi sakit nanti yang mereview dari internal siapa, ada ya, Tang ya? Iya, nanti gabungan antara Renor sama Apip sih, Pak. Kenapa? Renor dan Apip, Pak, yang akan turun, Pak. Ya, Apip sama Renor kan. Nah, iya. Itu. Jadi nanti dari SDMU melaporkan ini pola distribusi dari masing-masing Pokja atau unit ya. Ini sudah ditetapkan sekian. Nah, karena itu akan mempengaruhi di hasil kinerja akhir tahunnya, sesuai enggak gitu penetapan pola distribusi yang di awal tahun itu dengan hasil akhir. Iya. Nah, itu. Jadi karena biar kualitas evaluasi akibnya kan bagus gitu, karena konsisten, kan dilihat di situ nanti konsistensinya. Betul, iya. Jadi saran saya tadi untuk dari SDMU ya, nanti kita sepakati aja gitu pola distribusinya yang normal distribusi lah ya, yang force yang normal. Yang normal itu ya bell curve, bentuknya kayak bell gitu, itu dulu.
Jadi saya juga menyarankan ke IPP juga gitu. Ya, belum ke arah sana, Pak. Masih kita ngomongin pas gitu. MPH dulu tadi Iqbal bilang, Pak. Kita MPH aja belum selesai nih, Pak. Iya ya, tapi mau nggak mau gitu harus dicoba gitu. Itu dulu. Ya nanti di awal tahun lah, Pak. Kita bicara di awal tahun. Nanti gitu. Itu dulu. Kinerja harus diperbaiki dulu pengelolaannya. Iya. Gitu. Ya, Iqbal tuh. Maksud saya tuh di SOP-nya belum ada, Cang. Kapan kita belum itu. Kalau ke sana belum, Pak. Emang kami masih yang dasar dulu, Pak ya. Jadi yang baru yang sekedar masih belum sampai ke tahap substansi lebih dalam, Pak. Masih kulit-kulitnya, Pak ya, ibaratnya, Pak, dalam pengelolaan kinerja, Pak. Bertahap, ya, Pak. Ngikutin aja, soalnya di instansi lain udah jauh gitu, udah mulai tahun ini udah mulai gitu. Malah saya lagi yang ngajarinnya gitu. Masuk di instansi saya sendiri Jawa Barat kan. Gimana tuh Iqbal? Saya buatin malahan. Nanti kita undang Pak Mugi lagi narasumber lah. Nah, yang penting itu aja, simulasi itu supaya nanti terbiasa. Ya, baik Pak ya. Kaget gitu nanti. Pegawai kaget gitu. Karena udah ada pemerikatannya nanti mempengaruhi ke nilai akib. Iya, betul Pak ya. Gimana Pak? Iya, mohon izin, kan ini ada Pak Mugi ya. Mungkin nanti Pokja SM1 bisa yang pertama kali ya. Ya ini buat percontohan gitu ya, di sekalian. Ya, bagus. Kenapa nggak kedengeran? SM1 jadi yang percontohan, Pak. SM1? Iya. Oh, SM1 siapa aja, cuma tapi SOP-nya kan dari SDMU dengan Renor. Untuk yang berlaku seluruh itu ya, diatur aja SOP-nya mau apa duluan, alur kerjanya kan. Ya, nanti kita bicarakan lagi Pak. Biar sama nanti seragam. Iya. Ya. Masih banyak PR Pak. Kan kalau SM kan bukan satu aja, SM 1 sama 2 kan kita dengan Renor kemarin juga sudah ISO kan. Nah, tinggal disesuaikan jadwal ke jadwalnya yang tahapan di ISO kemarin itu untuk yang khusus pengelolaan kinerja individu pegawainya itu. Karena kan belum ada di ISO, kita nggak itu bahas itu kemarin. Nggak sampai ke sana Pak, betul Pak. Iya. Itu ya, itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak masukannya Pak. Ya, aku zoom bentar, panggil lagi buat ini. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Silakan Bapak Ibu, ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri, mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya nggak ada, nanti kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk dapat mempelajari SOP, timeline maupun tools checks yang sudah kami susun. Nanti kami juga mohon bantuan data-data yang kami butuhkan yang sesuai dengan apa yang kami sampaikan biasanya melalui grup anggaran ya. Itu dapat dilengkapi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kami mohon saran masukan, kemudian juga perkenannya untuk sesuai jadwal ya apa-apa yang kami butuhkan setiap triwulannya. Gitu. Mungkin rapat ini kami tutup ya. Bu Hasni juga tadi dipanggil ya ke depannya. Kami tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Izin pamit Bapak Ibu.